Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sejenak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan namanya. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi kita. Kalau saat ini kita boleh ada, bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kau yang terindah. Bersama-sama kita mengatakan bahwa Kau yang
Tanpa musik kita bawa tangan kepada Tuhan.
sungguh layak kami sembah, kami puji, kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami datang kepada-Mu Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan, Engkau memberkati samping kiri kanan muka belakang kami Tuhan. Engkau yang memberkati, biarlah setiap telinga yang mendengarkan pujian firman, pujian dari tempat ini Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera terlebih Tuhan, keselamatan yang daripada Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada sukacita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Satukanlah hati kami. Bergandengan tangan, semuanya mau bergandengan tangan, amin. Kita adalah keluarga, amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan, amin. Satukanlah hati kami. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
dalam kesaksian. Bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Sambil mempersiapkan diri, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Angkatlah suara. Dan siap-siap dia mau bersaksi. Ada saudara yang menyaksikan kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan sejemput semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat diri kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita bertangan kepada Tuhan Allah.
Inilah kami Tuhan, kami jemaat ini di tempat ini. Benar kami merindukan Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga biarlah kehidupan kami benar-benar dalam perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan, mau serupa dengan Engkau Tuhan, Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih lewat pujian penyembahan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar berasal daripada Tuhan. Setiap yang tidak berasal daripada Tuhan, setiap intimidasi iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami percaya dengan urapan Allah yang ada di tempat ini, Kau mengurapi setiap kami, sehingga kehidupan kami dimenangkan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, semuanya bersukacita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki lagi bulan yang ke-6. Kita masuk di bulan ke-6 tahun 2026. Berarti kurang lebih 6 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2026. Kita mau masuk lagi Natalan. Tapi memang gak terasa ya, waktu itu terus berjalan. Waktu itu berjalan terus menerus. Namun yang menjadi saya perenungan buat saya berapa hari ini, bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana pengenalan kita akan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan buat saya secara pribadi. Bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah benar-benar kita sudah berjalan dalam rel Allah? Kita sudah berjalan sesuai, atau mungkin kita masih banyak melenceng? Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Karena waktu berjalan begitu cepat, dan kita tidak tahu kapan di akhir kehidupan bumi ini. Kita nggak mengerti, kita nggak tahu waktu. Sehingga tadi malam saya coba bicara ke anak-anak itu. Saya bicara tentang mereka sebenarnya, kan kita dengan posisi hanya paling 10-12 anak muda gitu ya. Tapi kalau kita tidak ciptakan kehadiran Tuhan di tempat ini, dalam ibadah-ibadah yang kalian lakukan, saya percaya bahwa lambat laun juga kita habis. Makanya saya bilang sama pengurus, jangan berpikir dulu jumlahnya. Ada jiwa yang datang, saya bilang nggak perlu. Yang sekarang kalian bereskan adalah bagaimana komunitas kalian. Ada hadirat Allah di sana. Nggak perlu juga kita mau penginjilan kemana-mana. Kalau umpamanya hadirat Allah ada di tempat itu, saya percaya jiwa-jiwa akan datang. Amin. Demikian juga kita gereja Tuhan. Ini yang jadi perenungan saya, serupa dengan Kristus ini gak mudah. Jadi harus kita menyadari dulu hidup kita, apakah dalam perjalanan saat ini benar-benar kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Allah. Sehingga pagi ini saya bicara tentang sadarilah kemalangan. Kenapa nanti saya proses, saya akan jelaskan perikop ini. Sadarilah kemalangan. Kita lihat dulu, kita baca sama-sama dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dan 10.
Kenapa saya pakai tema ini, sadarilah kemalangan? Karena memang hari-hari hidup kita itu tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan akan berakhir. Sehingga harus kita mengerti, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa Tuhan pasti datang. Yuk kita lihat Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemarahanmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada salah satu organisasi kesehatan dunia yang kita kenal adalah WHO. Di sana memang banyak peneliti dan mereka yang menyatakan apabila ada satu penyakit yang ganas atau apapun, mereka yang menyampaikan terlebih dahulu. Sehingga dalam penelitian itu WHO mengambil keputusan bahwa penyakit yang mematikan itu adalah jantung. Banyak penyakit di bumi ini, tetapi mereka mengambil kesimpulan bahwa penyakit yang mematikan itu adalah jantung koroner. Kenapa demikian? Karena penyakit ini memang di dalam tubuh kita itu kadang tidak terdeteksi oleh kita. Kadang kita merasa nyeri, itu masuk angin. Nyeri di dada, itu masuk angin, ayo dikorokin. Minum tolak angin. Atau diurut. Kalau agak berasa kok pegal-pegal, kadang kan kita sepelekan itu biasa lah. Saya tadi karena kehujanan. Jadi memang ini penyakit jantung koronal ini memang tidak terdeteksi secepat itu karena dari kitanya nggak siap seperti itu. Kita kadang masih nggak masalah. Namun lambat laun, tiba-tiba pas ada serangan seperti itu, serangan terjadi dalam tubuh kita, baru kita tahu. Pas kita ke dokter, pas kita ke rumah sakit atau masih di rumah langsung sakit, langsung pingsan, tiba-tiba ini bahkan jantung. Jadi kita nggak siap-siap mempersiapkan bahwa ini penyakit yang mematikan sebenarnya. Sehingga kita, kalau bahasa kerennya sekarang anak muda, lebay gitu ya. Jadi nggak mau peduli, biasa saja, biarin aja. Tapi rupanya ini sangat-sangat mematikan kalau memang pada saat penanganannya terlambat. Memang ini sering terjadi. Saya berapa teman saya, mereka tidur pas jam 3 pagi, tiba-tiba itu ada serangan, langsung pingsan itu, orang di rumah, di keluarganya langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, puji Tuhannya masih bisa ketolong kan, langsung masuk alat, bisa bernapas kembali. Jadi dia juga begitu, dia pikir
kadang nyeri di dada itu biasa, pegal-pegal itu biasa. Atau kadang kita berpikir ya karena mungkin karena perjalanan kita jauh, kita sering kan seperti itu. Jadi rupanya memang dia nggak secepat itu kita bisa deteksi. Kadangkala kita memang kata tadi itu kita lebay, nggak mau peduli dengan itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita juga menemukan kesejahteraan seperti itu. Banyak orang mengalami hal yang sama. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan hidup mereka dan tidak menyadari masalah yang ada dalam kehidupan rohaninya. Orang-orang seperti ini sebenarnya sudah kehilangan kepekaan terhadap dosa. Kehilangan kerinduan untuk berubah. Dan tidak merasa bahwa menjadi semakin serupa dengan Kristus adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi dia abai dengan hidup rohaninya. Nanti masih bisa bertobat kok. Saya mau buat dosa juga besok sama. Mungkin berapa jam kemudian saya masih bisa bertobat. Masih ada waktu. Masih ada 1 bulan, 2 bulan, tahun depan. Jadi dia mau beresin. Nggak ada mau komitmen untuk berubah. Ini nggak apa-apa kok. Sekarang saya masih segar-segar kok. Ini hari ini saya lihat aja saya masih segar banget. Masalah rohani ya sudah nanti aja. Kan banyak di antara kita juga seperti itu. Kita nggak berpikir bahwa sisa hidup kita sebenarnya tinggal, ya sekarang jam ini seharusnya sisa hidup kita. Harus kita memiliki pikiran seperti itu. Kita harus bawa hidup kita bahwa memang ini terakhir saya hidup, harus ada. Kalau orang nggak memiliki itu, ya memang dia hidup dia biasa saja, udah buat dosa. Tapi coba kalau kita, waduh, ini kalau saya mati nanti saya mau kemana nih? Kalau kita punya pikiran seperti itu kan kita sadar. Tapi kalau orang berbuat dosa terus dia nggak sadar. Makanya tadi saya bilang kepekaannya mulai berkurang. Padahal serupa dengan Kristus ini utama dalam hidup kita. Utama. Banyak kita merasa kehilangan. Banyak orang-orang yang tidak merasa kehilangan kesadaran bahwa hidup mereka belum sesuai dengan kehendak Allah. Namun mereka merasa baik-baik saja. Banyak kan di antara kita. Kita baik-baik saja. Pada saat datang masalah persoalan lain, kok ini masalah, kok ini persoalan. Ini padahal saya sudah datang ke gereja. Pada datang ke gerejanya 3 bulan. Pas Natal, pas Jumat Agung, pas kenaikan Yesus, kebangkitan. Bagaimana kamu bilang saya mau mengasihi Tuhan? Sebenarnya orang tidak mempersiapkan hidupnya. Dia pikir masih baik-baik saja. Seharusnya sekarang ini Bapak Ibu harus sadar itu. Sadar kemalangan kita. Karena itu Rasul Yakobus memberikan perintah yang sangat tegas. Sadarilah kemalanganmu. Sadari
Berdukacitalah dan merataplah. Tentu ratapan yang dimaksud oleh Alkitab melalui Rasul Yakobus bukan sekedar menangis, bukan karena permasalahan hidup atau karena banyak pencobaan yang kita alami. Bukan, Bapak Ibu. Ratapan itu bukan kita nangis karena ada masalah suami kita, ada masalah istri kita, ada masalah anak-anak kita, masalah ekonomi kita. Bukan itu. Jadi bilang ratapan. Kau nangis mau keluar kiri kananmu dari sini, hidung, dari kuping, dari mulut. Bukan itu. Ada yang keluar dari hidung, kuping. Bukan itu, Bapak Ibu. Makanya saya bilang, sebenarnya bukan masalah jumlah kita, bukan masalah jiwa banyak, tapi pada saat semua kita yang ada di sini mulai sadar, apa itu? Sadar, oh iya nih, waktu tinggal sebentar. Ada berapa kalau itu, Pak, kenapa sih kok masalah saya satu, belum selesai datang satu, belum selesai satu datang lagi. Yang salah siapa? Jangan bilang saya sudah dulu datang, saya datang ke gereja nggak ada masalah. Salah. Kita datang di gereja malah masalah banyak. Kenapa? Supaya dilihat benar engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan diberikan kemenangan. Amin. Amin. Kita diberikan kekuatan. Amin. Tak usah lihat itu masalah. Yang penting sekarang pribadimu. Kalau para suami, para istri, coba lihat dirimu benar-benar sadar kemalangan kita. Kita sadar dulu. Jangan dulu kita salahkan siapa. Saya setiap kalau memang ada sesuatu yang saya nggak terlalu itu, saya banyak diam. Itu lebih baik. Kita banyak diam sambil kita doa, sambil kita puasa. Kita coba tanya Tuhan. Makanya saya beberapa hari ini saya bergumul tentang ini buat gereja Tuhan. Kita harus sadar kemalangan. Sadarilah kemalanganmu. Keadaan menyedihkan yang ada dalam diri kita seringkali tidak kita sadari. Jika semua orang menyadari keberadaannya yang malang di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa dirinya belum sesuai dengan kehendak Allah, tentu tidak perlu ada perintah ini dalam firman Tuhan. Namun sekali lagi firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu. Ini menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang tidak menyadari keadaannya. Seperti penyakit tadi. Sebenarnya sudah ada gejala, tapi tidak menyadari. Hanya mereka nggak serius untuk datang ke dokter. Nanti memang pasti akhirnya terlambat. Kadang-kadang kita nggak menyadari. Jadi jangan sampai rohani kita karena kita nggak urusin, nggak perhatikan, kita juga akan terlambat pada saat Tuhan datang. Kita terlambat karena kita nggak pernah berubah. Kita terlambat, kita nggak mengenal Tuhan, nggak bertumbuh di dalam Dia. Oleh karena itu kita harus menyadari keadaan kita yang sebenarnya. Kita perlu selalu menggelar perkara di hadapan Tuhan.
Kita harus anggap hari ini adalah hari terakhir saya di bumi ini. Harus seperti itu. Kita datang kepada Tuhan. Lalu katakan, ini hari terakhir saya di bumi. Oleh karenanya, biarlah aku mengenal Engkau lebih. Supaya aku tidak lagi berbuat banyak dosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu harus mulai Bapak Ibu berbicara dengan Tuhan, seolah-olah bahwa hari ini adalah hari terakhir dan hari ini adalah hari penghakiman dari Tuhan. Harus ada itu. Jadi harus kita berpikir bahwa ini adalah hari terakhir kita ketemu Tuhan. Jadi kita mulai hakimi diri kita. Kalau kita nggak pernah hakimi diri kita, maka kita tidak pernah berubah dan tidak pernah kita bertobat. Dosa enak kan? Kita berbuat dosa itu enak kan? Enak. Sehingga kita pasti kita kelihatan tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi harus mulai Bapak Ibu, tiap hari, tiap saat, Tuhan, ini hari terakhir saya di dunia. Mungkin ini hari terakhir saya, tapi aku mau hidup serupa dengan Engkau. Aku mau hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Itu harus terus kita nyatakan dalam hidup kita. Jangan sampai nanti pada saat sudah masa penghakiman itu tidak ada yang bisa menolong kita. Jangan berpikir pada saat penghakiman engkau masih dikasih kesempatan, coba kamu bertobat lagi. Nah, ada pengajaran seperti itu. Bertobat lagi ya. Dia bertobat masuk surga. Tak dapat bidadari. Jadi tidak ada waktu. Jadi pada saat penghakiman itu Tuhan buka buku kehidupan itu, dilihat hidup kita. Kehidupan kita semua itu tertulis. Jadi tidak ada yang dibilang bohong di situ. Semua selama masa hidupmu itu ada. Itu buku kehidupan. Semua tercatat dengan baik. Tercatat dengan baik. Jadi kita nggak bisa, itu enggak. Semua ini tercatat semua. Nah, di Pagar Payuma ini, kamu dari mulai lahir ini dibuka itu film kehidupan kita. Seharusnya kita sudah takut dan gentar kalau kita dengar itu, amin. Amin. Kita sudah takut dan gentar. Kalau kita nyolong itu tertulis loh, tanggalnya, jamnya. Kita nyolong ini loh. Itu pengadilan Tuhan. Jadi kita harus sadari kemalangan kita di bumi ini. Jadi bisa hidup kita sampai saat ini, masih sampai saat ini, Tuhan sebenarnya masih beri kesempatan buat kita. Kesempatannya untuk apa? Untuk mengenal Dia. Tapi kalau Tuhan dia bilang, udah bosan deh, udah kamu pulang, dan engkau akan mati selama-lamanya. Yang itu sangat mengerikan. Kalau Tuhan bilang, udah kamu pulang aja, bosan sama lihat kamu nggak tiap hari nggak pernah berubah, nggak pernah bertobat, ya udah kamu pulang, tapi kamu mati selama-lamanya. Hidup dalam kekekalan juga, tapi kekekalan yang mengerikan, karena selama-lamanya.
harus lihat diri. Sadarilah kemalanganmu. Sadarilah keadaan kita yang sebenar-benarnya. Jangan menutupinya dengan apapun. Termasuk mungkin kalau orang yang sedih, kita masuklah ke tempat-tempat hiburan. Kita bersenang-senanglah, kita anggap semuanya masalah itu bisa selesai dengan itu. Jangan kita tinggalkan. Mungkin karena ada masalah, ada persoalan, ya udah kita mulai di media sosial, kita anggap mulai menarik. Mulai seluruh hidup kita curahkan di sana. Kita berjam-jam bisa menghabiskan main itu di media sosial. Tapi kalau disuruh berdoa, baru mari kita berdoa. Ayo kita mulai berdoa di Jumat, kita bisa lihat. Atau di ibadah raya kita bisa lihat orang yang sadari kemalanganmu. Itu harus kita sadar. Sadar. Saya juga belajar. Jangan Bapak Ibu berpikir saya sudah kayak itu tingkatan dewa. Enggak. Kita sama-sama belajar di sini. Saya kalau lihat jemaat begitu antusias, begitu luar biasa, ya saya juga senang. Kita harus sadari kemalangan kita. Hari-hari kita. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita menyadari itu? Yang pertama tadi dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dia jawab, Ia akan meninggikan kamu. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari semua kehidupanmu bahwa ini hari-hari terakhirmu, ayo benar-benar engkau merendahkan hatimu kepada Tuhan, dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, Dia akan meninggikan engkau. Itu sudah dijawab di ayat berikutnya. Jadi orang yang menyadari hidupmu, menyadari bahwa hari-hari terakhir, tentu hidupnya seluruhnya itu dia benar-benar hanya merendahkan diri kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia cari wajah Tuhan, hidup di dalamnya. Jadi serupa dengan Kristus, itu bagian dari kita merasakan kita di hati. Sehingga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan pagi hari ini memang gak mudah, tapi ini yang sangat terpenting dalam hidup kita untuk kelanjutan ke depan dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Bahkan waktu itu tiba saatnya Tuhan akan meninggikan kita. Tak perlu kita yang aneh-aneh menunggu waktu Tuhan. Karena penyembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu kembali, ayo kita sama-sama kita melihat diri kita. Kita sadari bahwa hari kemalangan itu ada dalam setiap hidup kita. Sadarilah. Berikan hidupmu, rendahkan dirimu kepada Tuhan seutuhnya, biar Tuhan yang bekerja dan yang berjalan bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur pada pagi hari. Biarlah setiap kami mulai sadar kami sadar bahwa waktu kami di bumi ini terbatas. Bahwa kehidupan kami di bumi ini sementara. Dan kami tidak tahu kapan dan waktunya kami harus kembali kepada-Mu. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami semua menyadari bahwa hidup kami benar-benar hanya hidup berjalan dengan Tuhan. Nyatakan terus dalam setiap kami, Bapa. Biarlah kami sadar bahwa hari ini adalah, biarlah ada dalam pikiran kami, ini adalah hari terakhir buat kami. Sehingga kami sadar semuanya, sehingga kami tidak banyak berbuat dosa. Tidak lagi banyak melakukan yang tidak menyenangkan. Tapi biarlah kami sadari bahwa seluruh hidup kami biarlah hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Engkau, Bapa. Terus Engkau berbicara dalam setiap kami jemaat, setiap kami jemaat-Mu, Bapa. Engkau berbicara terus menerus untuk kami menyadari semuanya. Terima kasih, Bapa. Setiap ikatan-ikatan apapun kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang membuat kami tidak bertumbuh, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa otoritas Allah, Engkau yang bekerja, meneguhkan, menuntun kami, Roh Kudus, sehingga kami menjadi pemenang di akhir hidup kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan sungguh-sungguh hatimu. Perjamuan mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar, bahwa Ia rela mengorbankan dirinya untuk menembus dosa kita. Mari kita datang dengan hati yang hormat, penuh iman, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan setiap kami. Kalau mungkin di antara kami masih ada yang menyimpan dendam, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Supaya pada saat kami makan tubuh dan darah Yesus, kami
Kami percaya ada berkat Allah yang Kau nyatakan dalam kami. Terima kasih Yesus. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan, memberkati dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Kubur berkat dari Allah. Untuk mengorbankan Kristus yang mati buat kami. Bila setiap kami yang mengambil yang sakit di sini, yang beban berat ada kelebihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu untuk memulangkan pada setiap Jumat Tuhan. Dalam nama Yesus. Angkat roti di tangan kanan. Roti ini adalah tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan hidup kita berjalan serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah yang menghapus dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa dan memberi kita hidup yang baru serta berjalan serupa dengan Kristus, sehingga lewat tubuh dan darahnya ada kuasa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang dalam pergumulan ada kemenangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan sembahmu kepada Tuhan.
tubuh dan darah Yesus yang masuk dalam setiap tubuh kami, menyatu bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami benar-benar Tuhan yang menuntun kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini setiap yang sakit, setiap sakit penyakit apapun penyakitnya, kami percaya melalui darah Yesus yang masuk dalam tubuh kami. Kami percaya melalui darah Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami lepaskan kekuatan yang baru daripada terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang berbeban berat dalam pergumulan, kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus yang masuk dalam tubuh kami. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan, ada kekuatan baru daripada Allah. Engkau menyertai setiap kami, sehingga kami percaya dalam berbagai persoalan, kami percaya ada kemenangan yang besar yang Allah sudah siapkan bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, hamba berdoa setiap para suami, para istri saat ini benar-benar kehidupan mereka hanya memandang kepada Allah. Mereka menyerahkan hidup mereka dalam keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga yang ada di GBI Eklesia. Kami percaya penyertaan Allah, Engkau terus menyertai mereka. Demikian juga kami berdoa setiap anak-anak muda, tidak ada yang salah jalan, tapi kami percaya Tuhan yang menuntun mereka, karena kami percaya mereka dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan Allah, Engkau menyertai kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa setiap anak-anak kami juga, anak-anak yang sekolah saat ini, mereka yang akan ujian atau sementara ujian, kami berdoa mereka tidak menjadi bodoh, tapi kami percaya ada hikmat Allah yang dinyatakan dalam setiap anak-anak kami. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Percayalah tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami, menyatu dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Ibu. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita belajar untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau menyadari segala kelemahan kita dan kemenangan kita. Atas nama seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang diperdengarkan Tuhan, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukannya Tuhan. Ajar kami menyadari segala kelemahan kami Tuhan. Ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Lalu biarlah Tuhan hari-hari mendatang lebih lagi Tuhan, kepada kami dimanapun dalam memberitakan firman Tuhan, banyak jumlah bilangan jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh hidupnya, aspek hidupnya Tuhan, pelayanannya dan keluarganya, dan semua aspek hidupnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi Saudara kami untuk mengembalakan umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami memberikan korban syukur kami kepada Tuhan, Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom. Kita tetap berkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Luar biasa pagi ini. Amin. Beri tepuk tangan untuk kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sedepan untuk minggu depan. Yang pertama, doa malam setiap Jumat jam 19. Kami menghimbau bagi jemaat yang rindu akan doa malam di teman-teman, kami mengundangnya di tidak terbuka untuk gereja. Kita semangat tetap mengundang Tuhan di GPK Eklesia agar Tuhan tetap berperan dalam setiap ibadah kita. Yang kedua, ibadah Yud setiap Sabtu jam 19. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ayo, bagi orang tua yang punya anak kecil, kita bawa, kita dukung sekolah minggu kita di sini untuk perkembangan gereja di Eklesia. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 9.30. Yang kelima, ibadah kaum wanita BPD Banten di tanggal 22 Juni tanggal 2026 jam 10 pagi di bertempat di restoran Bukit Bandara. Bagi siapa ibu-ibu atau wanita yang mau ikut, silakan hubungi Ibu Gembala dengan biaya 60.000 per orang. Ibu-ibu itu kalau yang udah punya anak kita ya, karena tanggal 22 itu udah libur sekolah. Nanti kita hubungi Ibu Gembala. Yang terakhir, kita dukung doa untuk pembelian lahan ibadah kita ini, bahkan sampai pembangunannya. Biar apa yang kita perlukan akan dibutuhkan Tuhan beserta dengan tangan kita. Kita angkat pujian satu yang boleh. Sempurna seperti
kasih Yesus. Buat dengan firman Bapak hari ini ya Tuhan, Engkau Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan melalui dalam firman Bapak, agar kami Tuhan merendahkan hati dan berendahkan diri dengan sama Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami Bapak pertolongan kami hikmat surgawi Bapak, agar kami Tuhan menjadi firman dalam hidup kami Bapak, karena Bapak memelihara kehidupan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, sungguh ajaib nama Bapak, sungguh ajaib nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan dan muliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih supaya percaya Tuhan melalui perjamuan Tuhan bagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan bagi kami tempat ini Tuhan, oleh biru bersalib, oleh kuasa darah Yesus bersalib. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan tempat ibadah kami Tuhan, setiap jam ibadah kami Tuhan yang kami lakukan tempat ini Bapak, baik ibadah Tuhan, ibadah yud, sekolah ibadah umumnya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami, setiap ibadah kami di sini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada kami Bapak tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan gembala kami ya Bapak, Kau berikan kesehatan kekuatan untuk hidup kami jemaat eklesia di sini ya Tuhan Yesus, agar kami Tuhan tetap setia taat akan Engkau ya Bapak, agar kami bersatu hati Tuhan membangun kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, gereja eklesia Tuhan, bahkan Tuhan Kosambi Barat, Kosambi Kecamatan Kosambi ya Tuhan. Bukan Tuhan karena kebetulan Tuhan ada di sini Tuhan gereja Bapak, tapi kan percaya Tuhan gereja bahkan jemaat-Mu pada tempat ini Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan di lingkungan kami ya Bapak, bagi bangsa dan negara ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembelian gereja ini ya Bapak, bahkan sampai pembangunan ya Tuhan. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Apapun berapapun dana yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan persiapkan Tuhan. Apapun kami perlukan Tuhan untuk pembangunan gereja ini Tuhan, Tuhan persiapkan Tuhan. Terlebih Tuhan untuk izinnya dari pemerintah Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan permudah Tuhan. Tidak satu pun yang mempersulit izin kami RT RW kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat tertinggi ya Tuhan. Bukakan hati, jiwa, roh pimpinan pemerintah yang ada di Kosambi Barat, kecamatan Kosambi, Sangkasa, kabupaten, tempat tingkat yang tertinggi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapak. Terima kasih buat kebaikan dan murah hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat daripada Engkau Bapak. Mari kita bangkit berdiri untuk memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah berkat tercurah kasih mereka setiap jemaat Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Mari arahkan hatimu akan kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.